Cek 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 cek. Aduh. Oke, selamat datang kembali di Suara Kawan. Terima kasih yang sudah memilih video ini atau suara ini dan selamat mendengarkan. Sekarang udah musik. Sekarang udah masuk musim hujan. Jaga kesehatan baik-baik ya. Karena beberapa teman gue udah mulai sakit, kemarin gue sedikit flu, tapi sekarang udah so good to be true, nah anjir. Sekarang gue udah oke buat rekaman. santer beredar santer beredar Gue dapat berita dari kemarin ya, dari Kabupaten Karawang tentang beberapa orang yang tertabrak, bukan tertabrak, tersambar, maksud tersambar ya, ya tertabrak oleh kereta api. Gue dengar berita ini sungguh sangat sedih ya, memilukan juga, dan turut berduka cita terhadap korban dan keluarga korban gitu. Ya karena nggak ada yang mau juga sih ada kejadian seperti ini. Terlepas dari salah siapa ya, karena memang di berita tuh banyak menyalahkan PT KAI-nya, menyalahkan warganya, menyalahkan pemerintahnya. Ya mau sampai kapan gitu, salah-salahan mulu gitu. Tapi memang tempat tempat rel kereta itu sangat berbahaya ya, terlepas dari mitos-mitosnya. Karena di masa kecil gue juga suka main di dekat rel kereta, sekedar duduk diem atau ngobrol sama teman-teman gue di perbukitan dekat rel kereta. Ya sesekali gue dan teman-teman gue melambai ke arah kereta yang melintas. Emang tempat tempat apa, pemandangan di rel kereta itu enak banget asli. Angin sepoi-sepoi ya kan, kanan kiri pohon, apalagi pas sore, angin sorenya tuh nambah suasana jadi sahdu gitu. Vibesnya tuh kayak enak banget gitu buat buat dinikmati gitu, kayak apa ya, kayak chillin banget gitu, bahasa sekarang mah chillin ya. Sesekali gue dan teman gue suka iseng juga gitu di relnya, kayak bikin pisau kecil dari pakunya yang kecil-kecil, nggak paku yang gede ya, pakunya kecil-kecil, karena kalau di lintas kereta itu kan jadi gepeng ya, jadi sampingnya tuh tinggal kita asah lagi gitu, tinggal dipasangin kayu sebagai pegangannya. Dan jujur itu sangat bahaya, dan gue lakuin itu waktu gue masih kecil, waktu gue masih SD, SMP lah ya, gue lakuin hal-hal itu. Tapi kalau udah dewasa ini gue nggak ngelakuin hal, kayak gitu lagi gitu ya, karena kalau udah dewasa, gue udah di kota, kayak ngeliat kereta udah biasa aja gitu. Dan pada akhirnya gue dan teman-teman gue balik ke rumah saat kumandang azan maghrib mulai terdengar. Ketika ada azan, ya gue cabut, ketemu lagi besok. Karena kadang gue nongkrong situ tuh dari pulang sekolah ya, kadang ada sekolah pagi, ada sekolah siang kan, ganti-gantian, karena sekolah gue masih nebeng beda waktu itu. Jadi sesekali gue mampir ke situ gitu sama teman-teman gue. Nah gue sama teman-teman gue ini nggak cuma sesekali aja gitu, nggak nggak apa ya, nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung dengan jari gitu, karena hampir setiap hari gue ke tempat yang sama sepulang sekolah, di bawah pohonnya rindang, ibaratnya udah kayak base camp gitu. Gue dan teman gue sambil bercerita hal-hal absurd yang kadang nggak ada habisnya. Tentu saja apa yang gue lakuin dan temen gue ini
sering ditegur oleh warga yang lewat, ya kayak lu hati-hati bahaya bla 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 gitu ya. Ya namanya juga masih bocil ya, masih batu gitu, masih susah dibilangin. Dan kadang gue juga dimarahin sama orang tua gue. Ya kan ntar kena setan budak lah, yang terkenal sih setan budak ya, ya apalah gitu ya. Tapi ya tetap kayak batu gitu ya, kita masih stay di tempat yang sama gitu. Karena gimana ya, emang tempat itu tuh bahaya banget tapi enak, ngerti gak sih maksud gue? Bahaya tapi enak gimana, chill banget gitu loh tempatnya tuh. Karena gue di kampung kan ya, bukan di kota, by the way. Gue menceritakan ini waktu gue masih di kampung. Lu bayangin seluruh bagian kereta itu kan besi, dan gue sangat menganggap kereta itu adalah mesin penghancur yang bisa ngancurin apapun. Lo gila aja, kereta lewat, motor tabrak hancur, mobil lewat tabrak hancur, kan? Gue menganggap itu mesin penghancur. Makanya gue sangat berhati-hati di sana, gue dan teman-teman gue terutama. Seperti yang dimuat di dalam berita tersebut, orang-orang tuh nyebut tempat itu sebagai spot favorit mereka untuk bersantai. Ya emang begitu adanya, seperti yang udah gue sampaikan tadi sebelum-sebelumnya ya. Emang gak ada lawan kalau bersantai di rel kereta. Karena vibes apa ya? Mungkin karena gue mikirnya samping rel kereta itu kayak lapangan gitu ya. Terus kena angin, wah enak banget coy, sumpah dah. Buat yang belum pernah ngerasain, jangan deh, jangan coba-coba gitu ya. Dan kereta api adalah salah satu moda transportasi kesukaan gue. Cuy, lu naik kereta, lu dapet pemandangan yang beda daripada lu naik mobil gitu ya. Ketika lu naik bus, ketika lu naik motor, ketika lu naik kereta, itu beda banget cuy. Pemandangannya ada aja yang bagus, kayak persawahan, hutan gitu ya. Itu nikmat banget cuy. Nah ya, ketika gue ke Jogja waktu beberapa waktu lalu, kita naik kereta malam kan ke Jogjanya. Itu boring sumpah. Gue gak bisa ngeliat apa-apa ya di luar, kanan kiri gelap cuy. Walaupun kereta kita terang, tapi samping kanan kiri gelap gitu. Seru banget. Banget lawan sih pemandangannya. Apa yang udah gue sampaikan bukan berarti gue ngajak lu pada gitu ya buat main di rel kereta. Jauh-jauh lah dari tempat itu. Terlepas dari sejuk atau menyenangkan tempat itu, lu juga harus aware gitu terhadap kondisi sekitar lu, keselamatan orang lain gitu ya. Terkadang banyak hal yang menyenangkan tidak selalu menjadi hal yang baik di akhirnya. Tapi setiap akhir pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Seperti kasus, seperti kejadian yang gue maksud tadi ya. Gue gak akan ngejelasin kasus-kasus yang terjadi secara gamblang, karena lu cari di beritanya juga banyak gitu ya. Banyak, lu kalau mau baca aja gitu. Gue hanya ambil beberapa hal yang bisa gue ambil pelajarannya gitu. So, bagaimana dengan pendapat lu? Punya cerita apa buat lu yang pernah berada di sekitaran rel kereta api? Yang enak-enak aja tapi ya, jangan yang hal-hal kecelakaan dan segala macam. Tulis di kolom komentar. Gue tunggu komentarnya. Oke, paling sekian dari gue. Terima kasih yang udah mau dengerin sampai habis. Subscribe kalau lu mau subscribe. Like jika berkenan, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekian dari gue. Dah. Kerekam